anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat datang di video kali ini, di video pembelajaran PPKN. Bertemu lagi dengan Ibu Salsabila Karisma Kartika. Di sini Ibu akan menjelaskan materi-materi pembelajaran PPKN, dan pada pagi hari ini kita akan mengulas tentang lembaga penyelenggaraan negara. Nah, sebelumnya Ibu ingin menyapa dulu, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Silahkan komen di bawah ini ya. Nah, bagi kalian yang masih semangat dan ingin mempelajari lebih dalam tentang materi lembaga penyelenggaraan negara, silahkan tonton video berikut ini dan semoga bermanfaat. Stay tune! Nah, kembali lagi bersama Ibu Salsa dalam materi lembaga penyelenggaraan negara. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, ada baiknya kita sedikit mengingat dan mengulas materi dasar tentang negara. Bisa berangkat dari pertanyaan, apakah kalian tahu apa saja syarat-syarat dibentuknya sebuah negara? Ada beberapa syarat? Ya, betul sekali. Syarat dibentuknya sebuah negara, yang pertama-tama harus ada sebuah wilayah. Kemudian yang kedua, harus ada sebuah penduduk. Artinya penduduk ini harus mendiami wilayah yang ada pada syarat pertama. Yang ketiga, harus ada pemerintahan. Artinya pemerintahan di sini bertugas untuk membuat dan menjalankan dan mempertahankan undang-undang atau peraturan yang berfungsi untuk menjaga ketertiban kehidupan penduduk yang mendiami suatu wilayah tersebut. Itu tadi syarat-syarat sebuah negara. Nah, kemudian kita harus tahu apa sebenarnya makna dari negara itu sendiri. Ada yang tahu? Silahkan komen di bawah ini ya untuk pengertian negara menurut versi kalian. Nah, apabila di pembelajaran kali ini kita memaknai negara berangkat dari unsur pembentuknya tadi. Jadi negara itu dapat dikatakan sebagai sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kemudian kelompok orang ini menciptakan dan mengakui adanya sebuah pemerintahan yang pada akhirnya membuat, menjalankan, dan mempertahankan undang-undang demi keberlangsungan hidup sekelompok orang tadi. Jadi, itu tadi pengertian negara. Sampai sini cukup bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian menganalisis. Apakah kalian pernah memperhatikan lingkungan sekolah tempat kalian belajar? Apakah jika kita bandingkan dengan unsur-unsur pembentuk negara, terdapat persamaan antar keduanya? Coba kalian analisis. Nah, tentu jika kita bandingkan antara keduanya, terdapat persamaan dan bisa dibilang bahwa sekolah itu sendiri adalah miniatur dari sebuah negara, karena sekolah mempunyai unsur-unsur pembentuk yang sama dengan negara, seperti halnya kalian sebagai siswa. Kemudian di lingkungan sekolah juga terdapat bapak ibu guru, kemudian bapak ibu penjual kantin, dan berbagai orang lainnya yang dapat dikatakan sebagai sebuah penduduk dari sekolah tersebut atau penduduk dari sebuah negara. Kemudian di sini bapak dan ibu guru juga berperan untuk membuat peraturan dan menjalankan peraturan tersebut, yang artinya bapak ibu guru ini bisa dikatakan seperti halnya sebuah pemerintah. Nah, begitu pula di sekolah juga terdapat organisasi OSIS, yang bisa dikatakan OSIS ini merupakan cerminan dari sebuah lembaga negara, seperti yang kita akan pelajari di materi ini. Nah, apakah sekarang kalian sudah mempunyai gambaran bagaimana lembaga penyelenggara negara itu? Pada dasarnya anak-anak, bapak dan ibu guru kalian yang berperan sebagaimana pemerintah dalam sebuah negara tentu tidak bisa menjalankan peran dan tanggung jawabnya seorang diri. Coba kalian bayangkan bagaimana jika kepala sekolah kalian harus mengurus sekolahan seorang diri tanpa bantuan dari bapak ibu guru yang lain. Apakah sekolahnya tidak akan berantakan? Apakah kepala sekolah kalian tidak akan kesulitan? Tentu hal itu akan terjadi ya.
Nah, oleh sebab itu, dalam sebuah negara juga demikian, pemerintah tidak bisa seorang diri mengatur sebuah negara, dan oleh sebab itu harus dilakukan sebuah pembagian kekuasaan. Maka dengan demikian, melalui adanya pembagian kekuasaan ini, pemerintah terbagi menjadi sebuah lembaga-lembaga negara, atau yang kita sebut dalam materi ini adalah lembaga penyelenggara negara. Secara umum, tugas atau tujuan dari adanya lembaga penyelenggara negara ini ialah tidak lain agar roda pemerintahan itu dapat berjalan secara optimal, karena masing-masing lembaga negara mempunyai tugas yang mana berkaitan satu sama lain, jadi tidak murni terpisah seperti itu. Bagaimana kepala sekolah dan bapak ibu guru yang ada di sekolah kalian. Kemudian selain itu, dengan adanya lembaga-lembaga penyelenggaraan negara ini diharapkan dapat tercipta suatu negara yang tertib karena mempunyai tertib hukum, kemudian terjaga kerukunan, keharmonisan, kesejahteraan, keadilan, dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sampai sini sudah cukup paham kan tentang pembagian kekuasaan? Secara garis besar, kekuasaan legislatif dapat dikatakan sebagai kekuasaan yang bertugas untuk membuat sebuah undang-undang. Dan untuk itu, kekuasaan legislatif ini di negara Indonesia dipegang oleh lembaga MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan sebuah undang-undang. Dan di negara kita, kekuasaan eksekutif ini dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun lagi-lagi, tentu presiden tidak bisa seorang diri menjalankan sebuah pemerintahan di negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita mengenal adanya para menteri dan kabinet. Di sini, para menteri akan bertugas untuk membantu presiden menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif artinya adalah kekuasaan yang bertugas untuk mempertahankan atau mengadili seseorang atau sebuah lembaga yang telah mencurangi atau mencederai atau melanggar undang-undang itu sendiri. Nah, untuk kekuasaan yudikatif di sini terbagi menjadi lembaga MA dan MK. Itu tadi adalah garis besar dari pembagian kekuasaan di Indonesia yang menggunakan sistem trias politika. Untuk kalian yang ingin mempelajarinya lebih dalam terkait tugas, wewenang, dan peran dari lembaga-lembaga penyelenggaraan pemerintah tadi dapat kita simak bersama-sama dalam cuplikan berikut ini. Nah, itu tadi sedikit tentang materi lembaga penyelenggaraan negara. Bagi kalian yang mempunyai kebingungan atau kritik atau saran atau pertanyaan lebih lanjut tentang materi ini, dapat kalian sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini ya. Nah, sekian video pembelajaran kali ini Ibu akhiri. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.